Sampurasun Tribuners, Carita Pakuan kembali hadir untuk memperbaharui ruang informasi Anda mengenai pemimpin di Jawa Barat. Bersama saya Sartika Harun, berikut Carita Pakuan selengkapnya. Tribuners, kita masuk ke informasi pertama. Masih ingatkah Anda mengenai kebijakan Deddy Mulyadi mengirimkan para pelajar bermasalah ke barak militer? Hingga saat ini masih menyisakan pro kontra. Diketahui orang tua murid Adel Setiawan berani melaporkan Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Adel Setiawan melaporkan Deddy Mulyadi atas dugaan melanggar pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara 5 tahun penjara. Tak tanggung-tanggung, bahkan pihaknya membawa barang bukti sebagai bahan aduan ke Bareskrim Polri. Sementara itu, Deddy Mulyadi justru menyebut jika pihak yang menyerangnya tengah mencari perhatian. Adapun kebijakan mengirimkan para pelajar bermasalah ke barak militer menurutnya merupakan wujud cintanya kepada warga Jawa Barat, terutama generasi muda. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi mengeluarkan surat edaran mengenai aturan masuk jam sekolah bagi para pelajar di Jawa Barat. Aturan baru tersebut lantas mendapatkan kritikan dari Menteri Prabowo Abdul Mukti yang merupakan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Menurutnya, aturan jam belajar sekolah sudah resmi ditetapkan oleh kementerian. Terbaru, pakar neuroscience Trisa Triandesa turut memberikan kritik kepada Deddy Mulyadi. Menurutnya, kebijakan masuk sekolah lebih pagi beresiko bagi kesehatan otak dan perkembangan anak. Ia menambahkan waktu paling optimal untuk belajar dan fokus berkisar antara pukul 9 hingga 10 pagi. Jika aturan jam sekolah masuk lebih awal terus dipaksakan, maka dikhawatirkan akan menyebabkan konsentrasi anak menurun, emosi kurang stabil, memori terganggu, hingga prestasi menurun. Kabar lainnya mengenai Gubernur Jawa Barat, akhirnya Deddy Mulyadi buka-bukaan mengenai gelar barunya yang dijuluki sebagai Gubernur Konten, Gubernur Lambe Turah, Gubernur Pencitraan, hingga disebut sebagai King Deddy Mulyono. Mengenai kabar tersebut, Deddy Mulyadi menanggapinya dengan santai. Menariknya, ia mengaku tidak masalah, bahkan mengamini disamakan dengan Mulyono yang menurutnya adalah Jokowi. Adapun mengenai gelar baru lainnya, Gubernur Pencitraan dan Gubernur Konten, Deddy Mulyadi mengaku dirinya hanya fokus bekerja dan tidak pernah menggunakan buzzer dan media. Secara belak-belakan, Deddy Mulyadi mengaku hanya memanfaatkan channel YouTube-nya untuk membangun citra politiknya. Kabar penutup dari Deddy Mulyadi baru-baru ini bertemu dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda di Lembur Pakuan. Momen tersebut sontak menghebohkan bahkan banyak warganet yang menjodohkan kedua kepala daerah tersebut. Saat berkunjung ke Lembur Pakuan, Sherly Joanda sempat bertemu dengan putri bungsunya, Deddy Mulyadi Nihiang. Tanpa ragu, Deddy Mulyadi melontarkan pertanyaan jika dirinya menikah lagi. Siapa sangka Nihiang justru tegas menolak ayahnya menikah di hadapan Gubernur Maluku Utara. Sementara mengenai kabar perjodohan, Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut hanya murni urusan pekerjaan. Berikut tadi update Carita Pakuan edisi hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.